Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Purnamasari dengan NIM 201401010100 dari kelas 5 PAIC Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi adab membaca Al-Quran dan juga membaca doa. Dalam adab membaca Al-Quran dan juga membaca doa ini, yang pertama Al-Quran, yang mana kita akan menjelaskan tentang yang pertama pengertian Al-Quran, yang kedua nama-nama lain dari Al-Quran, yang ketiga fungsi diturunkannya Al-Quran, yang keempat kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci lainnya, yang kelima isi kandungan Al-Quran, dan untuk berdoa yang mana yang terdiri dari manfaat membaca Al-Quran dan berdoa. Yang kedua yaitu adab berdoa. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab qara'a yang berarti membaca. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran merupakan kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril agar disampaikan kepada umat manusia dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur di Mekah dan juga Madinah. Al-Quran memuat segala aspek kehidupan, syariah, akidah, cerita umat terdahulu dan lain-lainnya. Al-Quran merupakan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya dan Al-Quran berlaku sepanjang masa. Selanjutnya yaitu nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama Alkitab. Alkitab merupakan tulisan yang ditulis dalam surat Ad-Dukhan ayat 1-2. Yang kedua Al-Furqan. Al-Furqan merupakan pembeda antara yang hak dan juga yang batil dalam surat Al-Furqan ayat 1. Yang ketiga Az-Zikru, yaitu yang mana peringatan bagi yang lalai dalam surat Al-Hijr ayat 9. Yang keempat At-Tanzil, yang mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192. Yang kelima yaitu Al-Bayan, yaitu penerang atau penjelas dalam surat Ali Imran ayat 138. Yang selanjutnya yaitu Al-Kalam, merupakan ucapan atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 6. Selanjutnya yaitu An-Nur, yang mana artinya cahaya, terdapat dalam surat An-Nisa ayat 174. Selanjutnya yaitu Al-Busyra, yang mana artinya kabar gembira, terdapat dalam surat An-Nahl ayat 102. Yang selanjutnya yaitu Ar-Rahmah, yang mana artinya yaitu rahmat atau kasih sayang, terdapat dalam surat An-Naml ayat 77. Al-Huda, petunjuk, yang mana terdapat dalam surat Al-Injil ayat 13. Dan selanjutnya Asy-Syifa, yang mana artinya obat atau penyembuh, terdapat dalam surat Yunus ayat 57. Selanjutnya yaitu Al-Mau'izah, yang mana artinya nasihat atau pelajaran, yang terdapat dalam surat Yunus ayat 57. Selanjutnya yaitu Al-Hikmah, yang mana artinya kebijaksanaan, terdapat dalam surat Al-Isra ayat 39. Dan yang terakhir yaitu Al-Balagh, yang mana artinya penyampaian kabar, terdapat dalam surat Ibrahim ayat 52. Poin yang ketiga yaitu fungsi diturunkannya Al-Quran, yaitu yang mana sebagai pedoman dan petunjuk hidup yang benar. Yang kedua sebagai pemberi kabar gembira. Yang ketiga sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Yang keempat sebagai sumber segala ilmu. Yang kelima sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Yang selanjutnya yaitu sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu sebagai sumber hukum. Kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci lainnya. Yang pertama yaitu ajaran Al-Quran bersifat universal. Yang kedua, kemurnian isi Al-Quran senantiasa terjaga. Yang ketiga, memiliki keindahan bahasa dan juga nilai sastra yang tinggi. Yang keempat, Al-Quran kitab suci yang sempurna.
Yang kelima, Al-Quran mengandung isyarat-isyarat ilmu pengetahuan. Yang keenam yaitu membaca Al-Quran menilai ibadah. Isi kandungan dari Al-Quran. Yang pertama, akidah, yang artinya keimanan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Yang kedua, ibadah, yaitu menyembah Allah dan rukun Islam. Yang ketiga, muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang keempat, syariah, yaitu membahas masalah hukum. Yang kelima, tarikh, yang mana sejarah umat-umat terdahulu. Yang keenam, janji dan ancaman, yang artinya orang yang bertakwa akan diganjar surga dan yang durhaka akan masuk neraka. Yang ketujuh, akhlakul karimah, yang mana artinya menunjukkan kepada umat manusia agar berakhlak karimah. Selanjutnya yaitu tentang berdoa, yang mana pengertian dari berdoa yaitu doa secara bahasa berarti memohon, dakwah dan mengajak. Berdoa merupakan memohon kepada Allah Subhanahu Ta'ala atas segala keinginan yang diharapkan dengan tujuan mengharapkan ridho Allah Subhanahu Ta'ala. Doa harus diiringi dengan usaha yang maksimal. Doa tanpa usaha adalah sia-sia. Doa merupakan mendekatkan hambanya dengan Tuhannya. Perintah doa tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Manfaat berdoa yaitu yang pertama, orang yang berdoa bersama Allah Subhanahu Ta'ala. Yang kedua, doa merupakan senjata orang mukmin. Yang ketiga, mendatangkan keselamatan. Yang keempat, doa dapat menolak bencana dan menolak tipu daya musuh. Yang kelima, menandakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Yang keenam, terkabul segala keinginan dan juga harapannya. Adab membaca Al-Quran dan berdoa. Adab artinya kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti serta akhlak. Adab secara umum berarti moral. Adab merupakan sikap seseorang dalam berkata, berbuat, dan bergaul terhadap sesama manusia. Manusia yang mulia harus menerapkan adab sesuai dengan agama, norma, dan juga budaya yang berlaku di suatu daerah. Cara membiasakan diri menerapkan adab dalam membaca Al-Quran dan juga berdoa. Yang pertama, menyadari bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Yang kedua, menyadari bahwa berdoa merupakan sebuah bentuk permohonan pengharapan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Yang ketiga, melatih diri, rendah hati, dan ikhlas ketika membaca Al-Quran dan berdoa dengan khusyuk. Yang keempat, mengikuti atau membentuk kelompok tadarus Al-Quran supaya terlatih kekompakan penghormatan terhadap Al-Quran. Yang kelima yaitu membiasakan diri membaca Al-Quran dan berdoa setiap hari. Adab membaca Al-Quran yaitu yang pertama, menggosok gigi terlebih dahulu atau bersiwak. Yang kedua, berwudu agar terhindar dari hadas kecil. Yang ketiga, membacanya dengan tajwid dan makhrijul huruf. Yang keempat, membacanya dengan baik dan benar atau tartil. Yang kelima, membacanya dengan khusyuk, penuh penghayatan dan ikhlas. Dan selanjutnya lebih bagus menghadap kiblat dan memulai bacaan dengan ta'awuz dan mengakhiri bacaan Al-Quran dengan Sadaqallahul Azim. Adab dalam berdoa yaitu yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, sopan dalam bersikap dan juga berbusana. Yang keempat, lebih baik dalam keadaan suci atau berwudu. Yang kelima, menyebut nama dan mendoakan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, mengangkat kedua tangan. Yang ketujuh, pandangan mata boleh menunduk, boleh sedikit memandang ke atas, namun disarankan mata terpejam. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan dalam adab membaca Al-Quran dan juga adab dalam berdoa. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.